Teori belajar atau cara mendidik seperti yang kemarin saya jelaskan itu bertujuan untuk merubah atau mengubah perilaku. Nah, perilaku yang seperti saya jelaskan itu bentuknya bisa perilaku kognitif, bisa perilaku afektif, bisa perilaku psikomotor. Perilaku kognitif tentunya awalnya dia belum mampu menjelaskan, maka dia kemudian berubah bisa menjelaskan. Nah, itu berarti ada perubahan perilaku. Awalnya tidak bisa merinci, menganalisis apa sih yang dimaksud dengan konsep ini, gitu ya. Konsep sholat, konsep zakat, konsep puasa, dia belum bisa menguraikan secara detail isinya. Itu berarti belum mampu menganalisis. Terus kemudian dia kita berikan pendidikan sehingga dia berubah menjadi mampu menguraikan atau menjelaskan, mendetailkan, menganalisis konsep-konsep tersebut. Nah, itu berarti ada perubahan perilaku. Kalau perubahan perilaku afektif itu menyangkut sikap, menyangkut nilai, menyangkut akhlak, moral, karakter, minat belajarnya itu awalnya rendah, terus mengikuti pembelajaran yang dilakukan minatnya menjadi tinggi. Contohnya, buktinya apa? Minat tinggi, hadir di kuliah tepat waktu. Nah, itu berarti minatnya semakin tinggi. Padahal dulunya itu hadir kuliahnya sering terlambat. Hadir kuliah dengan wajah yang antusias, semangat. Nah, dulunya itu nggak semangat kalau mau kuliah itu kayak ogah-ogahan malas. Nah, itu berarti minatnya berubah, minatnya menjadi tinggi. Nah, itu berarti perubahan aspek afeksi. Kalau perubahan aspek psikomotor tentunya dulunya tidak mampu mengetik 10 jari, terus kemudian sekarang setelah dilatih sedemikian rupa, terus dia ternyata canggih menggunakan semua jarinya untuk digunakan mengetik. Nah, itu berarti ada perubahan perilaku. Nah, perubahan perilaku itu ternyata dijelaskan oleh behaviorisme, oleh kognitivisme maupun oleh humanisme. Nah, sekarang kita coba detailkan kembali seperti apa sih teori-teori belajar ini yang sering menjadi acuan dalam pembelajaran kita atau pendidikan yang kita lakukan. Nah, yang pertama itu dalam paradigma behaviorisme itu ada teori stimulus respons goal atau yang dikenal dengan teori kondisioner. Berusaha untuk mengkondisikan perilaku peserta didik agar perilakunya berubah seperti yang kita harapkan dengan memberikan reward dan punishment. Dan di sini kemudian berlaku teori stimulus respons itu teori yang memberikan penjelasan bahwa untuk mengubah perilaku peserta didik diperlukan stimulus. Nah, stimulusnya itu bisa berupa reward, bisa berupa punishment. Nah, seperti percobaan yang dilakukan Pavlov itu, jadi dia ketika mencoba membuktikan teori efektif atau tidak, dia mencontohkan bagaimana dia memberikan stimulus kepada anjing untuk perilakunya berubah. Awalnya anjing ketika mendengar bunyi gemerincing bel itu dia tidak bereaksi apapun, dia tidak mengeluarkan air liur,
kita ingin anjing ini berubah perilakunya agar nanti itu mendengar bunyi gemeriting bel itu dia bisa keluar air liurnya. Nah itu berarti upaya mengubah perilaku anjing tadi ya. Maka dia melakukan percobaan dengan memberikan makanan yang disertai dengan bunyi gemeriting bel. Nah kita tahu bahwasanya anjing itu kalau disuguhi makanan, nah ini ada stimulusnya berupa makanan ya, itu otomatis keluar air liur dari mulut anjing. Nah dilakukan percobaan oleh Pavlov ketika menyuguhkan makanan, dibunyikan bel, gemeriting bel terus menerus. Nah ketika kemudian suatu saat stimulusnya berupa makanan itu tidak diberikan, ternyata perilaku anjing itu telah berubah seperti yang kita harapkan. Jadi ketika dibunyikan bel, gemeriting bel itu akhirnya anjing itu mengeluarkan air liur. Nah itu pertanda bahwasanya stimulus respon itu betul-betul terjadi. Ketika dikasih stimulus, maka perilaku dari hewan ini akan berubah, akan seperti yang kita harapkan. Nah, contoh percobaan yang lain dilakukan oleh Thorndike misalnya atau oleh Skinner yang mencoba membuat kerangkeng untuk kucing. Nah, di situ ada pintu yang ada tombolnya. Ketika kemudian kucing itu dimasukkan di kerangkeng itu, dia kan nggak ngerti cara keluarnya, maka dia pun akhirnya ya berperilaku yang macam-macam, ya ke sana kemari, ke atas ke bawah dan sebagainya, sehingga tidak sengaja itu tombol itu tersentuh oleh bagian tubuhnya dan terbukalah pintu, maka dia kemudian bisa keluar. Berikutnya kucing tadi itu dimasukkan kembali. Ternyata dia juga masih belum mengerti cara keluarnya. Akhirnya lama-kelamaan kucing ini ternyata sudah bisa mengerti ketika mau keluar itu harus memencet tombol sehingga terbuka pintu. Nah, ternyata kemudian waktu yang dibutuhkan itu tidak lama setelah itu. Awalnya ketika dia masih beberapa kali dicoba, dia belum bisa memencet tombol. Cukup lama dia baru bisa memencet tombol. Tapi kemudian untuk percobaan yang sudah terakhir kali, ketika dia dimasukkan di kerangkeng, sudah langsung menuju tombol pintu dan akhirnya dia bisa keluar. Dan itu apa? Kesimpulannya dari situ, kucing saja itu bisa ditutup perilakunya. Kucing saja itu perubahan perilakunya itu bisa diupayakan, sehingga dia yang awalnya nggak ngerti cara keluar, akhirnya dia bisa ngerti cara keluar dari kerangkeng itu. Dengan cara apa? Dibiasakan, ya, mengkondisikan. Kalau yang tadi pakai stimulus respon itu yang anjing. Nah ini ya, yang ini hanya pengkondisian saja, upaya untuk habituatin saja. Nah itu adalah contoh bagaimana praktek behaviorisme itu dilakukan, uji cobanya, eksperimentasinya kepada hewan ya. Tapi itu anggapannya bisa juga digunakan untuk manusia. Jadi untuk menjadi manusia ya bisa dilakukan dengan pendekatan behaviorisme. Dan itu secara tidak disadari sering dilakukan oleh masyarakat kita. Masyarakat kita itu utamanya masyarakat tradisional, umumnya itu nggak mau repot-repot ketika ingin perilakunya anak berubah seperti yang diharapkan. Ya biasanya sering menggunakan ancaman, misalnya, ayo lakukan ini, kalau enggak nanti saya hukum. Ayo ini kerjakan, nanti saya kasih hadiah. Nah itu berarti perilaku-perilaku itu model behaviorisme.
Nah, untuk pendekatan behaviorisme di samping teori Esterborn itu juga ada teori social learning. Kalau Esterborn tadi itu ada tokoh-tokoh seperti Skinner, ada Pavlov, ada Thorndike. Maka teori social learning ini kita sering merujuk kepada tokoh yang bernama Albert Bandura. Jadi Albert Bandura itu menjelaskan bahwasanya perubahan perilaku itu bisa dilakukan dengan cara modeling, yaitu prosesnya pertama ada observasi dari peserta didik, terus kemudian nanti ketika sudah dilakukan observasi, maka peserta didik itu akan bisa meniru, mengikuti model yang diobservasi. Nah, kalau di sekolah model itu bisa guru, bisa teman yang lain. Ya, utamanya guru, karena guru kan harus menjadi teladan pada anak didiknya. Maka proses yang terjadi ketika perilaku guru itu menjadi contoh, menjadi perilaku yang diimitasi oleh peserta didik. Maka prosesnya yang pertama itu perilaku guru diobservasi. Nah, tentu itu tidak selalu disengaja ya. Karena ketika seseorang bertemu, otomatis terjadi observasi, terjadi pengamatan ya, walaupun tidak secara sengaja. Guru ketika di kelas itu seakan-akan nggak sengaja, tetapi terjadi proses observasi yang dilakukan oleh peserta didiknya. Nah, ketika observasi itu telah dilakukan, maka tergantung kira-kira ketika observasinya itu menyenangkan, membuat murid itu menjadi suka dan mengidolakannya, maka proses selanjutnya adalah proses yang kita harapkan, yaitu peniruan atau imitasi terhadap perilaku yang dilakukan gurunya. Kalau gurunya pakaiannya rapi, muridnya juga ikut rapi. Kalau gurunya disiplin, maka muridnya ikut disiplin. Kalau gurunya rambutnya disemir, muridnya ikut disemir. Nah, itu berarti contoh teladan itu telah berhasil dilakukan. Nah, itu berarti teori sosial ini bisa dimanfaatkan untuk perubahan perilaku. Makanya kita tidak heran kalau anak-anak muda kita itu perilakunya seperti artis K-pop. Kenapa? Karena ketika dia mengamati artis K-pop ini, mereka kemudian merasa senang, menyukainya, mengidolakannya. Nah, ketika sudah mengidolakan, maka apapun yang ditampilkan oleh idolanya itu akan digemari dan diikuti. Gaya rambutnya, gaya make upnya diikuti. Kamu make upnya gayanya siapa? Ya, gayanya Blackpink tak gayanya. Nah, itu contoh bahwasanya idola itu mempengaruhi perilaku yang mengidolakan. Karena itu saran dari teori sosial ini untuk mengubah perilaku peserta didik, maka lakukan proses sosial dengan baik, jadilah idola. Nah, sekarang pertanyaannya, guru-guru kita itu bisa nggak menjadi idola dari murid-muridnya? Jangan-jangan murid-murid kita itu mengidolakan selain gurunya. Ya, contohnya mengidolakan artis K-pop tadi itu. Nah, itu berarti kalau yang diidolakan itu bukan gurunya, berarti itu guru telah gagal menjadi pendidik yang baik karena dia kalah dengan orang lain, sehingga orang lain yang diidolakan oleh muridnya. Orang tua juga begitu. Orang tua itu mestinya menjadi idola anak-anaknya. Kalau dia menjadi idola anak-anaknya, maka anak-anaknya itu akan berperilaku seperti orang tuanya.
idola anak didik kamu. Gimana caranya supaya jadi idola? Apa perlu pakaiannya itu harus yang bagus supaya disenangi, digemari, cara pakaiannya, cara berbicaranya, atau mungkin ya hal lainnya yang bisa diidolakan. Kira-kira gimana? Kalau kamu jadi seorang guru, bisakah kamu menjadi idola dari murid-murid kamu? Caranya gimana? Kamu pernah mengidolakan guru kamu nggak? Pernah? Ada guru yang kamu idolakan? Kenapa kamu mengidolakan guru kamu? Sukses muda. Sukses itu maksudnya sukses gimana? Kamu menganggap dia sukses gitu ya. Dan ketika sukses itu dia usianya masih muda, sehingga kamu mengidolakannya. Oke, bagus. Kamu mengidolakan guru kamu, ada yang kamu idolakan? Ada yang kamu idolakan? Gak ada gurunya, gak ada yang diidolakan. Kamu? Dosen kamu ada yang kamu idolakan gak? Gak ada, Pak. Berarti dosennya gagal semua ini. Nah, itu kalau menggunakan teori social learning Albert Bandura. Jadi kalau kita ingin mengubah perilaku yang asalnya perilakunya itu tidak seperti perilaku kita, dan kita berharap mereka itu sesuai perilaku kita, maka kita harus berupaya merebut hati mereka agar mereka bisa mengidolakan kita. Nah, gimana caranya mengidolakan kita? Nah, itu nanti cari, pelajari, agar kemudian kita bisa menjadi idola dari peserta didik kita. Ya, oke. Jadi itu kalau kita menggunakan teori social learning atau teori stimulus response bond, bagian dari paradigma behaviorisme. Jadi percobaan-percobaan yang dilakukan itu adalah berusaha membuktikan kebenaran dari behaviorisme. Tetapi seperti yang tadi saya sampaikan, ternyata behaviorisme itu juga mengundang kritik dari para ahli pendidikan. Yang dikritik ya salah satunya adalah bahwa pendekatan seperti itu kok kayaknya tidak manusiawi. Pendekatan seperti itu kok kayak memperlakukan anak didik layaknya hewan sirkus. Hewan sirkus itu dilatih sedemikian rupa dengan cara diberi hadiah atau diberi hukuman. Kalau tidak melakukan seperti yang diharapkan pelatih sirkus, maka hewan tersebut dicambuk, diberi hukuman. Tapi kalau dia sudah melakukan tindakan atau perilaku yang diharapkan pelatih sirkus, maka pelatih itu akan memberikan hadiah. Nah, itu dianggap cara-cara mendidik yang tidak manusiawi. Kok seakan-akan anak didik kita itu seperti hewan. Nah, itu kemudian kritik ini perlu kita cermati, apakah memang kita perlu mengurangi pendekatan behaviorisme itu. Karena kadang-kadang pendekatan behaviorisme itu kalau diterapkan itu mengandung aspek kekerasan. Kadang-kadang begitu. Orang tua kadang-kadang marah dengan anaknya karena perilakunya tidak seperti yang diharapkan, akhirnya memberi hukuman, misalnya memukulnya atau memberi hukuman fisik lainnya gitu ya. Nah, ini kadang-kadang rawan terjadi kekerasan, termasuk di sekolah. Guru menjewer muridnya, akhirnya orang tuanya nggak terima, lapor ke polisi. Sebetulnya apakah perlu sampai begitu orang tua itu? Ya sebetulnya sih ya tidak. Kalau niatnya itu semata-mata dendam gitu ya tidak kurang. Tapi kalau niatnya adalah ingin mendorong agar pendidikan itu tidak menggunakan cara-cara kekerasan,
ya mungkin bisa dianggap baik. Nah, sekarang ini sudah ada undang-undangnya yang melarang cara-cara kekerasan. Tapi kalau guru-guru yang masih tradisional itu menganggap itu wajar. Anak dididik dengan cara begitu itu maksudnya untuk mendisiplinkan mereka, membuat mereka menjadi orang-orang yang perilakunya baik. Orang tua mestinya malah berterima kasih gurunya itu mau mendidik anak-anak mereka. Apa dibiarkan perilakunya seperti itu? Nah, itu cara berpikir guru-guru tradisional pada umumnya begitu. Nah, kalau kita lihat di negara-negara maju, orang tua itu lebih condong menggunakan kognitivisme itu. Jadi berusaha menyuguhkan nilai-nilai baik dan dipertentangkan dengan nilai dari yang dimiliki oleh anak didik kita. Misalnya begini, misalnya ketika seorang anak melakukan perbuatan A begitu ya, maka orang tua yang berpandangan kognitivisme itu akan bertanya, mengapa kamu melakukan A? Bukankah yang baik itu melakukan B? Nah, maka kemudian kita dengarkan pendapatnya anak didik kita itu, kita dengarkan. Saya pilih A itu karena begini. Nah, terus kemudian kita suguhkan argumentasinya apa? Argumentasi kamu apa kok milih A? Terus kemudian kita tunjukkan argumentasi kita harusnya milih B. Nah, disitulah proses asimilasi itu terjadi, menyesuaikan pandangan orang tua dengan pandangan anak didik tadi. Anak didik tadi itu kan akhirnya berpikir, oh saya punya pandangan begini, sementara orang tua kita punya pandangan begini. Yang bagus yang mana? Nah, ketika kemudian proses asimilasi itu sudah terjadi, proses berikutnya yang kita harapkan akomodasi, bisa menerima nilai baru yang diberikan orang tua tadi itu menjadi bagian dari pemikirannya. Nah, maka kemudian terjadilah ekuilibrasi. Ekuilibrasi itu sebetulnya kalau terjadi pertentangan, maka anak ini akan mengalami apa yang disebut dengan disekuilibrasi. Jadi di sini itu seringkali terjadi disekuilibrasi. Ada tahap di sini itu yang kadang-kadang anak itu mengalami disekuilibrasi. Apa sih disekuilibrasi? Ketidakseimbangan mental. Masa saya yang baik itu saya masih bingung ya, masih bimbang ya. Apakah saya harus milih A atau harus pilih B? Nah, di situ ada perasaan tidak senang. Setiap orang kalau punya perasaan tidak senang karena adanya beban yang belum terselesaikan, maka itu berarti ada ketidakseimbangan mental. Itu namanya disequilibrium, dan akan berusaha untuk bisa kembali kepada equilibrium, yaitu keseimbangan baru setelah terjadi kebimbangan itu. Ya, paham ya kira-kira? Ya, itu tadi contohnya, anak beranggapan yang bagus itu A, tapi orang tua beranggapan B. Nah, ketika kemudian di hadapannya itu ada permasalahan yang masih meragukan itu, yang baik yang mana, yang bagus yang mana, dia harus milih yang mana, A atau B. Nah, itu berarti terjadi apa, bahasa kami itu biasanya apa? Kami itu biasanya mengalami galau, gitu ya. Nah, itu namanya disequilibrium. Jadi kalau anak didik kita itu sedang mengalami kegalauan, itu berarti dia belum mencapai equilibrium. Dia masih proses equilibrasi untuk mencapai equilibrium. Ketika kemudian setelah bergulat, setelah berpikir dalam, akhirnya dia
bisa memutuskan oh ternyata memang B itu yang baik, yang lebih baik dan mantap untuk memilih B, maka disitulah akhirnya perilakunya berubah seperti yang diharapkan orang tua. Asalnya dia memilih A, terus menjadi memilih B. Itulah perubahan perilaku yang direkomendasikan oleh paradigma kognitivisme. Nah, menasehati, menjelaskan, memberi contoh-contoh argumentasi yang tepat itu adalah upaya pendidik mengubah perilaku dengan terlebih dahulu mengubah dasar pemikiran atau kognitif dari peserta didik. Karena menurut keyakinan pandangan kognitivisme, perilaku itu disetir oleh pikiran kita. Jadi perilaku kita itu yang nyetir itu adalah pikiran kita. Kalau pikiran kita menganggap A itu baik, maka perilaku kita biasanya seperti A. Tapi jika kita menganggap perilaku kita baik, bahwa perilaku B yang baik, maka kita akan berlaku seperti perilaku B. Nah, itu adalah keyakinan dari madhab kognitivisme bahwa perilaku itu disetir oleh pikiran kita, sehingga pikiran yang harus dibentuk, pikiran yang harus diubah terlebih dahulu, dan proses mengubahnya ya tahapannya ya ada asimilasi, ada akomodasi, terus ada ekuilibrasi, yang mana pada proses ekuilibrasi kadang-kadang terjadi disequilibrium, dan ketika keseimbangan terjadi maka equilibrium itu juga akan terjadi dan perubahan perilaku bisa kita harapkan.